Tiga orang mak-mak terlihat berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko pakaian di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Meski di dalam toko ada dua pengunjung lain, pelaku tetap nekat memasukkan 14 celana jeans ke dalam pakaiannya. Dua pelaku langsung keluar toko yang disusul satu pelaku lainnya. Kini pemilik toko merugi hingga Rp3.500.000. Diketahui total pelaku berjumlah 4 orang, 3 orang beraksi di dalam toko, sementara 1 orang menunggu di dalam mobil. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku, kini tengah mengejar komplotan emak-emak pencuri tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 1 unit mobil, 1 sepeda motor, dan 1 ruko di Jalan Raya Jakarta Serang. Beruntung penumpang yang berada di dalam mobil travel berhasil menjauh dari lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi kejadian. Mobil travel terjadi kebakaran gardu listrik. Dengan bantuan warga, sekitar 15 menit kemudian, api sudah bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Penghuni apartemen digegerkan dengan penemuan jasad wanita berinisial H, 30 tahun, yang tergeletak di taman yang berada di lantai dasar sebuah apartemen kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Korban WNA asal Tiongkok ini tewas usai jatuh dari lantai 35 apartemen ke sebuah taman yang berada di lantai dasar. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah TKP untuk identifikasi jasad korban. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Menurut polisi, korban tinggal di unit apartemennya yang berada di lantai 35 itu hanya seorang diri. Seorang wanita jatuh dari salah satu apartemen di Pademangan, Bang. Seperti itu. Untuk identitasnya yang jelas dia perempuan, sudah dewasa, kemudian warga negara asing, Bang. Seperti itu. Itu warga negara asing mana, Bang? Siap, kita masih telusuri. Cuman kemungkinan besar dari warga negara Cina ya. Kini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tewas di sebuah rumah kontrakan Jalan Kembangan Raya Kembangan, Jakarta Barat. Ia diduga dibunuh karena ada luka tusukan di tubuhnya. Anggota Polres Metro Jakarta Barat gelar olah TKP di lokasi penemuan jasad pria berinisial T, 51 tahun di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta. Setelah diidentifikasi, korban kemudian dievakuasi dari kamarnya yang berada di lantai 2. Korban merupakan pekerja proyek asal Majalengka, Jawa Barat ini diduga menjadi korban pembunuhan. Saat pemeriksaan, polisi menemukan luka tusuk senjata tajam di bagian dadanya. Diduga menjadi korban pembunuhan. Jenis kelaminnya Pak? Jenis kelamin laki-laki, inisial T, umur 51 tahun. Yang bersangkutan di sini kos. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Jasad seorang pria ditemukan mengambang di Kali Banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara tak terima ditegur berisik, seorang pria lanjut usia tewas dilempari batu oleh 3 pria mabuk.
Warga Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan temuan jasad yang mengambang di pinggir kali banjir Kanal Barat. Temuan jasad pria ini berawal saat petugas PPSU bersama warga melaksanakan kerja bakti bersih-bersih kali. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi langsung mengevakuasi jasad. Tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan guna mengidentifikasi ciri-ciri pada jenazah. Jasad diperkirakan berusia 25 tahun, diduga sudah 2 hari tewas. Dari mayatnya bukan wilayah dari warga kita sendiri, dari RW 1, dari RT 1 sampai RT 14, kemungkinan dari wilayah yang lain. Dia ada identitasnya nggak, Pak? Kita lihat tadi cek, sama sekali tidak ada ya. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Warga Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang lansia di kediamannya. Herna, 60 tahun, yang tinggal seorang diri, pertama kali ditemukan tewas oleh anaknya. Awalnya anak korban mengira korban tewas karena terjatuh. Namun usai melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, diketahui rumah korban dilempari batu oleh 3 pria mabuk. Kejadian bermula saat 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari rekannya yang rumahnya tepat di depan rumah korban. 3 pelaku yang berisik lalu ditegur oleh korban. Para pelaku merasa tersinggung kemudian melempari batu dan merusak tanaman rumah korban dan diduga batu juga mengenai wajah korban hingga meninggal dunia. Setelah mereka minum-minum, kemudian mereka berjalan mencari Randy. Nah, rumah Randy ini berada di depan rumah korban. Pada saat itu kejadian jam 12.20 pada saat sedang melaksanakan sholat Jumat. Ketiga pelaku yang merupakan para pengamen itu telah ditangkap Satreskrim Polres Subang. Aksi 2 pelaku gasak 1 unit motor di garasi halaman rumah di Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Sementara seorang pria diamuk massa usai kepergok mencuri motor di area parkir Universitas Negeri di Kota Makassar. 2 pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di Jalan Lestari Raya Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Salah seorang pelaku dengan leluasa mengeluarkan sepeda motor dari garasi rumah saat situasi sekitar sedang sepi. Pelaku lantas kabur bersama pelaku lain yang menunggu mengamati situasi. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban membuka pintu rumah melihat sepeda motor miliknya sudah raib. Sering sekali mungkin saya berlalu lalang di kampus atau sebagainya karena memang dari sisi pelakunya tersebut adalah merupakan, saya bisa lihat tipe orang yang berada karena dari sisi pakaian dan lain sebagainya itu saya lihat itu berada, dan mungkin saya lihat sendiri juga dia masih muda sih dari sisi pelakunya. Berbekal rekaman CCTV yang ada, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke polisi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur setelah melakukan pencurian di area Universitas Negeri di Kota Makassar. Pelaku warga Jalan Bandara Baru Maros diamankan Satpam setelah kepergok mencuri motor milik salah satu mahasiswi. Pelaku diamankan ke pos Satpam kampus guna mencegah aksi main hakim sendiri. Setelah diamankan polisi, pelaku ternyata seorang residivis. Pelaku ini telah melakukan 2 kali tindak pidana pencurian sepeda motor, dan atas perbuatan tersebut kami faktakan dengan menemukan 2 barang bukti sepeda motor hasil curian. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.